Oke, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah gagasan yang wow, ini besar sekali. Sebuah gagasan yang melihat seluruh alam semesta bukan sebagai sesuatu yang acak, tapi sebagai sebuah kerajaan yang teratur dengan satu penguasa tunggal yang mutlak. Dan dari gagasan besar itu, muncullah satu pertanyaan yang sangat fundamental. Siapa sih yang sebetulnya punya wewenang tertinggi untuk memerintah? Ini pertanyaan yang jadi akar dari semua perdebatan politik dan filosofi sepanjang sejarah, kan? Nah, menurut kerangka pemikiran yang kita bahas ini, jawabannya ada pada satu istilah kunci, mulkiyah Allah. Istilah ini adalah fondasi dari semua yang akan kita urai nanti. Jadi, penting banget nih untuk kita pahami konsep ini dulu, karena ini kuncinya untuk membuka keseluruhan cara pandang ini. Oke, yuk kita mulai benda fondasi kosmiknya. Karena gini, sebelum kita ngomongin implikasinya lebih jauh, kita harus paham dulu, apa sih artinya menjadi satu-satunya raja yang sejati dalam konteks ini? Premis dasarnya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya radikal banget. Jadi menurut pandangan ini, alam semesta kita ini bukanlah hasil kebetulan yang kacau balau. Bukan, justru sebaliknya, ini adalah sebuah kerajaan kosmik yang super terstruktur, yang diatur oleh satu raja, yang absolut dan nggak ada tandingannya. Nah, coba perhatikan tabel ini. Ini menarik banget karena disinilah sumber ini membuat perbedaan yang jelas. Kalau kita sering dengar rububiyah, itu kan tentang Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara. Lalu ada uluhiyah, soal penyembahan. Tapi mulkiyah, ini fokusnya spesifik banget, kedaulatan, kekuasaan, dan otoritas politik. Ini dia pembeda yang paling krusial dalam pembahasan kita. Dan ini poin yang ini penting banget untuk digarisbawahi. Menurut sumber ini, hak untuk memerintah itu bukan sesuatu yang didapat dari pemilu, atau kesepakatan, atau bahkan kemenangan perang. Bukan. Hak itu lahir langsung dari fakta penciptaan itu sendiri. Jadi, karena dia yang menciptakan, maka dia yang berhak memerintah. Ini membuat hak tersebut jadi absolut dan sama sekali nggak bisa dinegosiasikan. Oke, dari sini kita masuk ke jantung perdebatannya. Di sini kita melihat ada dua model kerajaan yang seolah-olah saling bersaing. Di satu sudut, kita punya kerajaan ilahi. Dan di sudut lainnya, kita punya kerajaan-kerajaan buatan manusia. Perbedaannya jelas banget, kontras sekali. Kerajaan Tuhan dasarnya adalah penciptaan, jadi sifatnya mutlak, absolut, dan abadi. Sementara itu, kerajaan manusia dasarnya apa? Kontrak sosial, penaklukan, kesepakatan, yang sifatnya selalu relatif, sementara, dan gampang goyah. Nah, kutipan dari sumber ini benar-benar menekankan poin tadi. Ini seolah-olah mengatakan bahwa semua kerajaan manusia, semua kekuasaan yang kita bangun, pada akhirnya akan sirna. Dan pada hari itu, hanya akan ada satu kedaulatan yang tersisa, titik. Oke, logis kan? Kalau ada satu raja yang absolut, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang berhak bikin aturan mainnya? Nah, disinilah konsep kedaulatan itu jadi sangat praktis. Kedaulatan itu diwujudkan lewat hukum. Hak untuk memerintah itu diekspresikan melalui hak eksklusif untuk membuat undang-undang. Jadi alur logikanya begini, coba kita ikuti ya. Langkah pertama, Tuhan menciptakan, berarti Tuhan memiliki segalanya. Langkah kedua, karena memiliki, dia punya hak eksklusif untuk memerintah. Langkah ketiga, cara memerintahnya adalah lewat hukumnya. Nah, langkah keempat ini kesimpulannya, kalau ada pihak lain yang coba-coba bikin sistem hukum tandingan, dalam kerangka ini, itu dianggap sebagai sebuah tindakan pemberontakan. Dan lihat deh cakupannya, ini luas banget. Jadi kedaulatan ilahi ini bukan cuma ngurusin soal sholat atau puasa, bukan. Ini mencakup semuanya. Dari mulai bikin undang-undang, sistem peradilan, sampai menentukan mana yang benar dan salah secara moral, bahkan sampai ke siapa yang sah jadi pemimpin dan kemana arah takdir sebuah bangsa. Lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling provokatif dari seluruh pembahasan ini. Menurut sumber ini, negara modern dengan segala sistem politiknya, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kemusyrikan. Ya, penyembahan berhala, tapi dalam bentuk yang sistemik. Ini kan sebuah redefinisi yang luar biasa. Jadi syirik di sini bukan lagi sekedar soal menyembah patung dari batu. Bukan itu. Dalam kerangka ini, syirik menjadi sebuah tindakan politik, yaitu saat kita memberikan loyalitas dan ketaatan tertinggi kita pada sistem atau hukum buatan manusia, alih-alih kepada Tuhan. Tabel ini membandingkannya secara langsung, jadi lebih gampang dipahami. Coba lihat, di sistem ilahi otoritas tertingginya siapa? Sang pencipta. Dasarnya wahyu, hukumnya syariah. Sekarang kita lihat sistem modern, otoritas tertingginya siapa? Rakyat atau negara. Dasarnya konstitusi, hukumnya undang-undang buatan parlemen. Jadi kelihatan kan di mana letak persaingannya?
Nah, untuk menyebut otoritas yang melewati batas ini, sumber ini pakai istilah spesifik, yaitu tagut. Jadi tagut itu merujuk pada apapun, bisa sistem, bisa pemimpin, bisa institusi yang pada dasarnya mencuri atau mengklaim hak kedaulatan yang menurut pandangan ini semestinya hanya milik Tuhan. Dan kalau kita lihat dari kacamata sejarah menurut sumber ini bukan barang baru. Garis waktu ini seolah-olah mau bilang bahwa kritik terhadap negara modern ini hanyalah babak terbaru dari sebuah perjuangan yang sudah berlangsung ribuan tahun. Mulai dari Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, Nabi Musa melawan Fir'aun, sampai Nabi Muhammad melawan hukum jahiliyah. Polanya selalu sama, pertarungan antara kedaulatan ilahi melawan kedaulatan manusia. Oke, setelah semua kritik dan identifikasi masalah tadi, lalu apa solusinya? Tentu sumber ini juga menawarkan apa yang mereka yakini sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis peradaban, yaitu kembali ke sumber kedaulatan yang asli. Tapi kenapa sih hukum buatan manusia dianggap pasti cacat? Nah, menurut perspektif ini, jawabannya sederhana. Karena hukum itu lahir dari pikiran manusia yang terbatas, yang seringkali didorong oleh keserakahan dan kekuasaan. Hukum itu seringkali cuma melayani kepentingan kelompok tertentu, nggak konsisten, dan gampang berubah. Hasil akhirnya, ketidakadilan yang sistemik. Sebagai gantinya, alternatif yang ditawarkan adalah hukum ilahi. Dalam pandangan ini, hukum tersebut digambarkan sebagai huda wa nur, artinya petunjuk dan cahaya. Jadi, hukum ini dilihat bukan sebagai belenggu yang membatasi, tapi justru sebagai sesuatu yang membebaskan. Kenapa? Ya karena hukum ini diyakini dirancang dengan sempurna oleh Sang Pencipta, yang paling tahu sifat dasar atau fitrah manusia ciptaannya. Jadi, kesimpulan akhirnya dari sumber ini sangat tegas. Solusinya bukan dengan menambal sulam atau mereformasi sistem buatan manusia yang sudah ada. Itu dianggap percuma. Menurut argumen ini, yang dibutuhkan adalah sebuah pergeseran total dan mendasar, kembali ke basis kedaulatan yang sesungguhnya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita menjelajahi konsep kedaulatan ilahi yang begitu absolut ini, coba kita lihat dunia kita sekarang yang serba terhubung dan kompleks. Di tengah semua ini, apa sebetulnya makna kedaulatan tertinggi bagi Anda?